Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, ketemu lagi dengan saya Nanda Ida Brilan Yahas. Nah, di video kali ini saya akan mengupas puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kazem Bakri dengan membuktikan teori dari Herman J. Waluyo. Baiklah, saya mulai pembahasannya. Dalam teori Herman J. Waluyo mengatakan yang pertama, Amir Hamzah dapat memadukan dengan baik unsur keindahan dan manfaat pada karya puisinya. Yang kedua, Chairil Anwar lebih mengutamakan manfaat dibandingkan keindahan pada karya puisinya. Yang ketiga, Sutarji Kazem Bakri lebih mengutamakan keindahan dibandingkan manfaat pada karya puisinya. Dalam mengupas karya puisi dari tiga tokoh ini, saya akan menggunakan dua puisi dengan tema yang sama dari masing-masing tokoh. Tema dari puisi yang akan saya analisis adalah ketuhanan. Puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Hanya Satu. Penilaian yang pertama yaitu keindahan. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Yang pertama, diksi. Diksi pada puisi ini ada dua. Yang pertama, manusia kecil lintang pukang. Yang kedua, bersemayam sempana di jemala gembala. Yang kedua, majas. Majas yang terdapat pada puisi ini yang pertama yaitu metafora, terbukti pada kalimat lari terbang jatuh duduk dan keturunan intan dua cahaya. Yang kedua, simile, yang terbukti pada kalimat serupa Musa di puncak Tursina. Yang ketiga, personifikasi, yang terbukti pada kalimat lidah api menjulang tinggi. Yang keempat, aliterasi, yang terbukti pada kalimat terika riuh redam terbelam, air naik tetap terus, dan kilau kilat membelah gelap. Yang kelima, sinekdok, yang terbukti pada kalimat runtuh ripuk tamanmu rampak, dan tumbang bungkar pokok purba. Yang ketiga, rima. Rima pada puisi ini ada rima asonansi dan rima rupa. Yang keempat, irama. Irama pada puisi ini irama yang mengalun oleh ulangan-ulangan bunyi yang teratur. Penilaian yang kedua yaitu manfaat. Dalam puisi Hanya Satu, karya Amir Hamzah melukiskan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Pesan pada puisi ini yang pertama, kehendak Tuhan bersifat bebas. Kebebasan ini nampak ketika Tuhan sendiri menurunkan hujan dan mendatangkan sebuah bencana. Walaupun Tuhan tahu bahwa bencana itu menyiksa manusia, tetapi Ia anugerahkan juga sebagai pemusnahan tingkah laku dan pribadi manusia sendiri yang telah membangun sebuah hidup di luar kontrol peringatan Tuhan. Yang kedua, segeralah bertaubat jika berbuat salah. Jangan tunggu sebuah musibah menimpa diri dahulu baru bertaubat. Yang ketiga, Tuhan membiarkan manusia dalam kebinasaan itu sebagai ujian atau teguran jika tidak kunjung bertaubat. Yang keempat, jika bencana atau musibah datang, maka segeralah untuk bertaubat. Karena itu teguran dari Tuhan atau manusia yang telah menutup pintu batinnya. Yang kelima, apapun kejadian yang menimpa diri, jangan lupa bahwa tempat kembali hanya kepada Tuhan. Puisi yang berjudul Berdiri Aku. Penilaian yang pertama yaitu keindahan. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. 1. Diksi.
Diksi yang ada pada puisi ini yang pertama yaitu kata senyap, mengurai, mengempas, berayun-ayun, termaksud ke dalam arti kesunyian. Kata-kata tersebut membentuk makna kesendirian yang ingin digambarkan pengarang. Yang kedua, kata maha sempurna merupakan arti konotasi dari Tuhan yang maha sempurna. Dan kata mengecap memiliki arti yang ingin dirasakan. Permainan kata-kata yang digunakan yang ditulis memang sebuah misteri untuk menyembunyikan ide pengarang. Yang ketiga, kata marak dan leka. Marak itu berarti cahaya, sedangkan leka berarti lengah atau lalai. Yang keempat, kata-kata yang merupakan bahasa daerah yakni alas yang berasal dari Jawa yang berarti hutan. Yang kedua, majas. Majas pada puisi ini yang pertama yaitu personifikasi yang terbukti pada kalimat melayah bakau mengurai puncak. Angin pulang menyejuk bumi, menepuk teluk mengempas emas, lari ke gunung memuncak sunyi, berayun-ayun di atas alas, dan naik marak menyerak corak. Yang kedua, metafora. Terbukti pada kalimat benang raja mencelup ujung dan dalam rupa maha sempurna. Yang ketiga, hiperbola yang terbukti pada kalimat rindu sendu mengharu kalbu. Yang ketiga, rima. Rima pada puisi ini ada rima kata, rima baris, rima silang, rima merdeka, dan rima datar. 4. Irama. Irama pada puisi ini menggunakan irama rendah atau lambat. Dikarenakan puisi ini tentang kesunyian, maka dari itu irama yang digunakan adalah irama rendah atau lambat. Penilaian kedua yaitu manfaat. Yang pertama, serahkan semuanya kepada Tuhan karena hanya Dia yang mampu memberi kepastian dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, tabahlah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, janganlah cepat berputus asa dan sebagai hambanya janganlah cepat berputus asa dengan sesuatu perkara yang berlaku. 4. Perlulah mempunyai semangat untuk meneruskan hidup dan tabah menghadapi ujian tersebut. Hidup perlu diteruskan walau apapun cabaran yang mendatang dalam hidup kita. Yang kelima, berserahlah kepada Tuhan. Puisi karya Khairin Anwar yang berjudul Doa. Penilaian pertama yaitu keindahan. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Yang pertama, diksi. Diksi pada puisi ini ada di kata penuh seluruh, lilin, hilang bentuk, dan cahayamu panas suci. Yang kedua, majas. Majas pada puisi ini ada dua, yaitu majas metafora yang terbukti pada kalimat aku mengembara di negeri asing dan di pintumu aku mengetuk. Yang kedua, hiperbola yang terbukti pada kalimat aku hilang bentuk remuk. Yang ketiga, rima. Rima pada puisi ini terbukti pada bait pertama dan bait kedua yang merupakan susunan rima acak. Didominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Yang keempat, irama. Irama yang digunakan dalam puisi ini adalah sedih, karena pada puisi tersebut bercerita tentang seseorang yang sangat menyesal atas apa yang ia perbuat. Penilaian kedua yaitu manfaat. Puisi ini tentang kepasrahan diri seorang makhluk kepada Tuhannya. Pesan yang pertama yaitu, sebagai seorang manusia memang tidak luput dari kesalahan. Namun, walaupun begitu kita harus menyadari kesalahan kita dan segera bertobat. Yang kedua, manusia senantiasa memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Yang keempat, puisi ini ingin mengingatkan dan mengajak pembaca untuk mengingat Tuhan.
Puisi yang berjudul Di Masjid. Penilaian pertama yaitu keindahan. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. 1. Diksi. Diksi pada puisi ini ada di kalimat "Kusuruh saja dia sehingga datang juga", bermuka-muka, bernyala-nyala, segala daya memadamkannya, bersimbah peluh diri yang tak bisa diperkuda, ini ruang gelanggang kami berperang, binasa membinasa, satu menista lain gila. Yang kedua, majas. Majas pada puisi ini ada 3. Yang pertama, majas personifikasi yang terbukti pada kalimat "Kusuruh saja dia sehingga datang juga". Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada segala daya memadamkannya, binasa membinasa, satu menista lain gila. Yang kedua, majas hiperbola yang terbukti pada kalimat "Kami pun bermuka-muka, bersimbah peluh diri yang tak bisa diperkuda, ini ruang gelanggang kami berperang". Yang ketiga, majas metafora yang terbukti pada kalimat "Ia bernyala-nyala, diri yang tak bisa diperkuda". Yang ketiga, rima. Rima pada puisi ini ada rima asonansi, rima di awal, tengah, akhir, dan rima sempurna pada kata binasa. Yang keempat, irama. Irama pada puisi ini terdapat kata berulang menjadi penentu irama ketika membaca puisi ini. Ada estetika sendiri saat kata-kata yang dipengaruhi bahasa Melayu diberi penekanan khusus. Penilaian kedua yaitu manfaat. Pesan pada puisi ini yang pertama yaitu masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim. 2. Pada dasarnya, puisi ini membicarakan tabiat-tabiat pemeluk agama Islam khususnya dan pemeluk ajaran agama lain pada umumnya yang tidak lagi mementingkan eksistensi Tuhan, melainkan seluruh ibadah atau amal perbuatan baik mereka dikomunikasikan demi meraih surga dan takut pada neraka. 3. Pergilah beribadah dengan niat, jangan membuat tempat peribadatan sebagai topeng seseorang ingin dikatakan atau disanjung orang dengan sebutan taat. 4. Sudah seharusnya kita sebagai umat harus beribadah kepada Tuhan. Contohnya pada puisi ini mengharuskan kita beribadah di masjid. 5. Penyair menyadari bahwa orang yang taat itu di atasnya masih ada yang lebih taat lagi. Puncak ketaatan itu milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada daya yang tepat menandinginya, hanya sekedar untuk menilai ketaatan tersebut. Puisi karya Sutarji Kazhambakri yang berjudul Tapi. Penilaian pertama yaitu keindahan. Keindahan sebuah puisi disebabkan oleh diksi, majas, rima, dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. 1. Diksi. Terbukti pada kata aku, kau, mayat, dan arwah yang menjadi gambaran manusia. Terbukti pada kata resah dan duka yang menjadi gambaran kesakitan. Terbukti pada kata bawakan, bilang, dan datang yang menjadi gambaran usaha. 2. Majas. Majas pada puisi ini ada majas hiperbola yang terbukti pada kalimat aku bawakan mayatku padamu. 3. Rima. Rima pada puisi ini ada rima sejajar dan rima tak sempurna. 4. Irama. Irama pada puisi ini merupakan irama pengulangan bunyi kata, frase, dan kalimat. Adanya perulangan bunyi yang menghasilkan suatu efoni sebagai sebuah efek penguat puisi. Penilaian kedua yaitu manfaat. Puisi ini tentang hubungan antara seseorang hamba dengan Tuhannya.
Pesan yang pertama yaitu derajat manusia tidaklah tinggi di hadapan Tuhan apabila manusia tersebut menyombongkan segala sesuatu yang mereka punya. 2. Manusia tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain karena di atas kita masih ada langit yaitu Tuhan. 3. Hakikatnya setiap manusia kelak akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya dapat meminta dan memohon kepadanya karena tiada lagi tempat untuk meminta. 4. Pada Tuhan kita akan kembali dan segala perasaan resah, gundah curhatkanlah dengan Sang Pencipta karena Dialah tempat kita untuk mengadu keluh kesah kita. Puisi yang berjudul Walau. Penilaian pertama yaitu keindahan. Keindahan sebuah puisi ini disebabkan oleh diksi, majas, rima dan irama yang terkandung dalam karya sastra tersebut. 1. Diksi terbukti pada kata tak, diri, mati, bagai, tamat, membumbung, nyeri, halih bataku, dan membilang. 2. Majas. Majas pada puisi ini ada 3. Yang pertama, simile, yang terbukti pada kalimat mungkin matiku bagai batu, tamat bagai pasir tamat. 2. Metafora, terbukti pada kalimat walau penyair besar takkan sampai sebatas Allah. 3. Repetisi, terbukti pada kalimat walau huruf habislah sudah, halih bataku belum sebatas Allah. 3. Rima. Rima pada puisi ini ada rima sejajar. Rima dalam puisi Walau karya Soetarji ini memang tidak begitu menonjol. Soetarji memang bukan tipe penyair yang senang dalam permainan bunyi-bunyi, tetapi ia adalah seorang penyair yang senang memainkan kata-kata untuk menonjolkan makna yang ingin ia sampaikan. Penilaian kedua yaitu manfaat. Puisi ini menceritakan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi janganlah kita saling menjatuhkan sesama penyair, karena masing-masing penyair punya kelebihan masing-masing di bidangnya dan punya minat pembaca masing-masing. Intinya, kita sebagai manusia tidak boleh sombong kepada sesama manusia atau makhluk manapun, karena derajat kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan merasa lebih hebat dari yang lainnya. Kita sebagai manusia tidak akan bisa menyamai kehebatan Tuhan, karena kehebatan manusia ada batasnya, bahkan orang jenius sekalipun ada batasnya. Saya setuju dengan teori Herman J. Waluyo yang mengatakan bahwa Amir Hamzah dapat memadukan dengan baik unsur keindahan dan manfaat pada karya puisinya. Chairil Anwar lebih mengutamakan manfaat atau pesan dibandingkan keindahan pada karya puisinya, dan Soetarji Kazom Bakri lebih mengutamakan keindahan dibandingkan manfaat pada karya puisinya. Sekian dari pembahasan saya mengenai mengupas puisi karya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Soetarji Kazom Bakri dengan membuktikan teori dari Herman J. Waluyo. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penilaian dan perkataan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.